Tim kuasa hukum meyakini bahwa apapun yang diperbuat oleh klien kami tentunya pasti ada motif yang sangat kuat. Namun kami tim kuasa hukum percaya bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarganya. Hari ini kita ada dua agenda yang berangkat dari dua tindakan untuk menelaah permohonan dari Baradae dan dari Ibu P yang sebelumnya juga teman-teman sudah tahu. Nah, agendanya hari ini kita ke Bareskrim, teman-teman udah jalan hari ini pagi ini untuk bertemu juga dengan penyidik dan juga tentu bertemu dengan mudah-mudahan dengan Baradae langsung bisa bertemu untuk mengklarifikasi informasi yang kemarin sudah beredar. Untuk Ibu P kita juga lakukan asesmen dan kita udah janji juga dengan pihak kuasa untuk hari ini melakukan asesmen dan mudah-mudahan bisa dilakukan asesmennya karena sudah 3 kali kita belum bisa mendapatkan keterangan dari yang bersangkutan. Nah, asesmen yang dimaksud di sini termasuk juga di dalamnya itu melakukan wawancara sebetulnya ya, tidak hanya psikologis tetapi juga wawancara agar kita bisa paham keterangan dari yang bersangkutan berdasarkan permohonannya ini apa. Kalau dibilang urgent, tidak ada urgensi Ibu Putri tampil ke publik, ya, tidak ada urgensinya. Ini sudah sedemikian kusut ya, saya khawatir malah menimbulkan spekulasi baru. Yang urgensi adalah Ibu Putri ini diperiksa, ya, baik oleh tim khusus yang melakukan penyidikan tindak pidananya maupun oleh tim Irsus. Faktanya klien kami, ya, anaknya tewas secara tragis. Nah, apakah yang tewas ini harus memaafkan atau dimaafkan gitu ya? Nah, apalagi jika dikaitkan dengan dugaan peristiwa kekerasan seksual ya. Saya juga menunggu ya, tetapi faktanya kita melihat bahwa penjelasan dari Polri, terutama penjelasan sebelumnya ya, sebelum ada tim sus, ini kan banyak yang tidak masuk akal, maka publik berspekulasi. Dan spekulasi publik ini beragam. Nah, sebagian besar tampak lebih logis ketimbang penjelasan Polri. Kan Presiden udah 3 kali menyampaikan dan penyampaiannya sudah sangat terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya. Itu kan arahan Presiden. Sehingga Presiden tentunya mengharapkan untuk ini bisa terselesaikan supaya citra Polri tidak babak belur seperti saat ini. Semua diskenariokan itu sudah terbalik. Semua dulu kan katanya tembak-menembak, sekarang tidak ada tembak-menembak. Yang ada sekarang pembunuhan. Sesudah dilacak lagi siapa aja yang terlibat, mulai menyentuh banyak orang, gitu kan? Kan sudah mulai terbuka dan Kapolri kan sudah jelas ya, langkah-langkahnya itu sudah terukur dan bisa dipertanggungjawabkan menurut saya untuk kebaikan Polri ke depan. Ya, intinya suaranya nggak berubah bahwa perintah Presiden terhadap kasus ini supaya dituntaskan secara transparan, terbuka, agar tidak terjadi atau menjadi isu-isu yang kesana kemari. Hukumnya di mana? Apa yang dia lakukan di penjara? Sekarang kan kita nggak tahu. Katanya mau transparan, dikurung. Di mana dikurungnya? Kenapa kita nggak boleh tahu? Orang kesukaan miskin aja kita tahu kok. Penjara aja kita punya hak untuk tahu. Iya dong. Kenapa? Waduh deh itu jangan-jangan mereka di sana Kopi, makan, keluar, gitu kan. Putri Chandrawati tersangka. Sinyal dari Mabes Polri bikin panas dingin. Usai penetapan Fedy Sambo tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, kini bola panas menggelinding ke Putri Chandrawati. Pasalnya, istri Fedy Sambo itu adalah salah satu orang yang berada di tempat kejadian perkara saat Brigadir Joshua dieksekusi. Selain Fedy Sambo dan Putri Chandrawati, ada 3 orang lainnya yang berada di rumah dinas Duren 3. Ketiganya bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah tim sus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. 3 orang itu yakni Barada Eliezer, Brigadir Rizky Rizal, dan KM yang disebut-sebut sopir pribadi Putri Chandrawati. Publik pun menduga bahwa kecil kemungkinan istri Fedy Sambo itu tak mengetahui peristiwa pencabutan nyawa Brigadir Joshua. Atas dasar itu, publik juga mengenai
Publik juga menilai bahwa Putri Chandrawati berpotensi jadi tersangka. Dikonfirmasi soal Putri Chandrawati berpotensi jadi tersangka, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo tak memberikan jawaban pasti. Hanya saja, ia memastikan bahwa saat ini penyelidikan dan pemeriksaan masih dilakukan dan terus berkembang. Dedi juga menyatakan akan menyampaikan setiap perkembangan hasil pemeriksaan dan pengusutan yang dilakukan tim sus. Sebelumnya, Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto juga menyinggung soal kasus dugaan pelecehan yang dilaporkan istri Ferdy Sambo. Komjen Agus menyebut ketika pasal pembunuhan berencana diterapkan, maka dugaan pelecehan itu kecil kemungkinan terjadi. Sementara, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan tim sus masih akan terus memeriksa pihak-pihak terkait. Itu dilakukan untuk menguak fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam penembakan Brigadir Joshua. Listio juga menyebut tim sus akan memeriksa istri Ferdy Sambo. Sayangnya, ia tak mengungkap pasti kapan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati dilakukan. Benang merah kematian Brigadir J terkuak. Sosok skuad lama diduga dalang, ajudan bertato disorot. Sosok ajudan Irjen Ferdy Sambo yang berewak dan bertato saat mendatangi gedung kantor Komnas HAM di Jalan Latu Harhari nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 26 Juli 2022. Dia datang untuk diperiksa terkait dengan kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. 6 orang ajudan Kadipropam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo ikut diperiksa secara terpisah di kantor Komnas HAM Jakarta Selasa 26 Juli 2022. Pemeriksaan tersebut terkait dengan upaya pengungkapan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau brigadir yang disebut akibat baku tembak dengan Barada Richard Eliezer Limio atau Baradae di rumah dinas Kadipropam Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Para ajudan atau Airkam diharapkan bisa membantu menjawab teka-teki penyebab sebenarnya Brigadir J tewas. Brigadir J dan Baradae sama-sama masuk dalam kelompok ADC, Irjen Ferdy Sambo. Satu di antara ADC Irjen Ferdy Sambo yang diperiksa adalah sosok polisi brewok dan bertato. Dalam foto kenangan bersama Irjen Ferdy Sambo dengan para ajudan atau ADC, sosok brewok itu tampak ada di sisi kanan suami Putri Chandrawati. Sementara almarhum Brigadir J ada di sisi kiri. Semuanya mengenakan seragam dinas lengkap. Belum diketahui siapa nama dan apa pangkat terakhir ajudan atau ADC yang berpenampilan brewok itu. Saat mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latu Harhari nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat Selasa lalu, ajudan brewok itu tampak mengenakan kemeja lengan panjang ketat warna coklat muda. Tangan kanannya terlihat penuh tato. Dia juga mengenakan masker warna hitam polos sehingga bagian wajahnya tertutupi. Aidekam atau ADC berasal dari bahasa Perancis yang artinya tukang bantu dalam kam. ADC adalah seorang asisten pribadi atau sekretaris dari seseorang berpangkat tinggi, biasanya pejabat pemerintahan, polisi atau anggota militer senior. Seorang anggota keluarga kerajaan atau seorang kepala negara, ini tidak sama dengan ajudan yang merupakan pengurus senior dari sebuah unit militer. Aidekam pertama biasanya merupakan tukang batu pribadi paling terdepan. Di beberapa negara, Aidekam dianggap menjadi sebuah gelar kehormatan dan memegang fungsi seremonial. Jabatan untuk seorang Aidekam biasanya adalah aigulet, sebuah suwiran kain berwarna emas atau warna lainnya yang dikenakan pada pundak dari sebuah seragam. Apakah itu dipakaikan di pundak kiri atau kanan ditentukan oleh protokol. Satu persatu benang merah kasus tewasnya Brigadir J mulai terkuak. Terbaru, Komarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J mengatakan ada motif iri di balik tewasnya Brigadir J yang disebut ditembak Baradae. Seperti diketahui, berdasarkan penjelasan awal polisi, penembakan terjadi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. Baradae menembak mati Brigadir J karena diduga hendak melecehkan Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo di rumah dinas. Di luar itu, Komarudin punya cerita baru soal tewasnya Brigadir J. Beberapa hari sebelum meninggal dunia di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Brigadir J menangis mengadukan nasibnya kepada sang kekasih Vera Simanjuntak. Melalui sambungan video call, Brigadir J curhat kepada Vera Simanjuntak terkait ancaman pembunuhan yang ia terima. Menurut Komarudin Simanjuntak, Brigadir J itu juga berpamitan dan meminta maaf kepada kekasihnya. Brigadir J seolah-olah tahu ajalnya akan segera datang. Vera Simanjuntak, Brigadir J berkata ancaman pembunuhan itu berasal dari skuad lama. Tak cuma itu, sehari sebelum kematiannya pada tanggal 7 Juli 2022, Brigadir J curhat kepada Vera Simanjuntak kalau dirinya kembali mendapatkan ancaman pembunuhan. Ancaman tersebut berbunyi apabila Brigadir J berani naik ke atas, maka ia akan dihabisi. Entah apa yang dimaksud dengan kata naik ke atas tersebut. Artinya, menurut Komarudin, kekasihnya sudah mengetahui bahwa ada skuad lama atau skuad baru ajudan Ferdy Sambo. Lalu dijawab Brigadir J bahwa itu skuad lama. Mengetahui Brigadir J mengadu atau curhat terkait ancaman pembunuhan tersebut, 3 orang di skuad lama lalu
mentertawai Brigadir J. Menurut Komarudin, peristiwa tersebut terjadi saat Brigadir J tengah mengawal Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Komarudin Simanjuntak juga berusaha menganalisa kalimat ancaman yang disampaikan Skot Lama. Komarudin Simanjuntak membeberkan duganya terkait motif Skot Lama melontarkan ancaman pembunuhan kepada Brigadir J. Ia menduga rasa iri kepada kesuksesan Brigadir J dalam berkarir menjadi pemicunya. Karir Brigadir J dianggap bagus. Sosok Bribka Matius menjadi sorotan publik setelah mengawal ketat Irjen Verdi Sambo saat diperiksa di Bareskrim Polri. Sosok Bribka Matius yang bertato dan berewokan lain daripada yang lain dari 7 ajudan Verdi Sambo. Yang menonjol, salah satu pengawal Sambo ialah pria berkulit hitam dan bertubuh gempal. Pengawal tersebut mengenakan kemeja dan masker yang juga warna hitam. Menariknya, tangan sang pengawal dipenuhi tato. Meski begitu, pria tersebut diperkirakan anggota Polri. Ia diduga merupakan aidekam atau ajudan Sambo. Namanya Matius Morey yang memiliki pangkat brigadir polisi kepala atau Bribka. Bribka Matius merupakan satu dari sekian banyak ajudan Sambo. Selain Brigadir J dan Baradae, ia diketahui merupakan putra asli Papua. Sejumlah foto Bribka Matius bersama Sambo dan ajudan lainnya, termasuk Brigadir J dan Baradae, telah beredar. Ada juga foto yang memperlihatkan Bribka Matius berfoto di depan mobil dinas yang diperkirakan milik Irjen Sambo. Bribka Matius juga diperkirakan telah berkeluarga. Ia memiliki seorang istri dan 4 anak yang masih kecil-kecil. Ini diketahui dari foto lainnya yang juga beredar.